wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Zara Turia dengan NIM C1C018205. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metode riset pada akuntansi keperlakuan, di mana materi ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah akuntansi keperlakuan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai metode riset pada akuntansi keperlakuan, saya sendiri akan membagi materi ini menjadi beberapa pokok bahasan yang terdiri dari yang pertama yaitu apa sih pengertian dan definisi dari riset itu sendiri, terutama riset pada akuntansi keperlakuan. Lalu yang kedua yaitu apa sih manfaat dan tujuan dari seseorang melakukan riset. Yang ketiga yaitu apa itu replikasi dan mengapa seseorang melakukan replikasi pada riset. Dan yang terakhir yaitu apa tahap-tahap dari riset itu sendiri. Apa sih sebenarnya pengertian atau definisi dari riset itu sendiri? Riset adalah suatu usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Sedangkan metode riset pada akuntansi keperlakuan adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperlakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperlakuan, sehingga diperoleh pemecahan masalah yang tepat terhadap masalah tersebut. Nah, berdasarkan pengertian dan definisi dari riset itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa riset itu timbul dari sebuah masalah yang berkaitan dengan fakta atau sebuah fenomena. Nah, contohnya nih di sebuah organisasi atau perusahaan diketahui bahwa kinerja karyawannya menurun. Nah, oleh karena itu dilakukanlah sebuah riset mengenai apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi penurunan kinerja karyawan. Tujuan seseorang melakukan riset bisa jadi merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan masalah maupun persoalan yang ada. Sedangkan tujuan umum seseorang melakukan riset, ya simpelnya untuk mengetahui jawaban dari masalah atau persoalan tersebut. Manfaat dari riset, terutama riset pada akuntansi keperlakuan, yang pertama yaitu memberikan gambaran terkini atau state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua yaitu membantu mengidentifikasi kesenjangan atau gap dari riset tersebut. Lalu yang ketiga yaitu untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub bidang akuntansi. Dari permasalahan sebelumnya yaitu mengenai penurunan kinerja karyawan, di situ kita bisa melakukan sebuah riset. Dan apa sih sebenarnya tujuan dari riset tersebut? Nah, tujuan dari riset tersebut adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab atau hal yang mempengaruhi penurunan kinerja karyawan, sehingga ketika kita mengetahui faktor-faktor tersebut, di sini manajer bisa memberikan sebuah solusi atas permasalahan tersebut. Selanjutnya, apa itu replikasi? Replikasi merupakan gabungan dari kata duplikasi dan repetisi, sehingga secara umum replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Nah, dari pengertian replikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, sebenarnya apa sih manfaat dari replikasi ini sendiri dan mengapa kita harus melakukan replikasi? Manfaat yang pertama yaitu menguji temuan umum riset. Nah, maksud menguji temuan umum riset di sini adalah misalnya nih, kita melakukan sebuah riset dengan judul yang sama dengan riset sebelumnya dengan harapan bahwa ketika kita melakukan riset ini, kita akan memperoleh hasil riset yang sama dengan riset sebelumnya, sehingga riset sebelumnya itu bisa dikatakan teruji. Sedangkan jika hasil risetnya tidak sama, mungkin ada hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan riset tersebut hasilnya tidak sama. Manfaat yang kedua yaitu menguji validitas temuan riset dengan populasi yang berbeda. Nah, misalnya nih, kita melakukan sebuah riset dengan judul yang sama dengan riset sebelumnya, namun kali ini dengan populasi yang berbeda. Misalnya riset sebelumnya menggunakan populasi sebesar 100 buah, sedangkan riset yang saat ini kita menggunakan populasi sebesar 1000 buah, dengan harapan pembedaan populasi ini hasil risetnya tetap sama. Ya, walaupun populasi yang berbeda, hasil risetnya pun tetap sama.
Manfaat yang ketiga yaitu menguji kecenderungan atas perubahan waktu. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang melakukan riset pada tahun 2010, sedangkan kita melakukan riset pada tahun 2020, bisa jadi hasil riset tersebut akan berbeda walaupun judulnya sama. Karena faktor-faktor yang mempengaruhinya pun ikut berubah seiring dengan perkembangan waktu. Lalu selanjutnya apa aja sih tahap-tahap dari riset itu sendiri? Nah, tahap-tahap riset terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama yaitu identifikasi dan perumusan masalah, yang terdiri dari yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua yaitu menentukan variabel riset, dan yang ketiga yaitu menentukan pendekatan riset. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap pemecahan masalah, yang terdiri dari yang pertama yaitu menentukan pemilihan data dan sampel. Yang kedua yaitu menentukan sumber data dan metode pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya.